Salam, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sungguh besar kasih-Mu memelihara kehidupan kami hingga kami boleh sampai pada tahun baru 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami seluruhnya, memberkati hati kami, agar hati kami diisi dengan firman yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-7. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung. Lewat kata-kata indah, pemazmur di sini menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah yang dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam. Kemudian dengan pengalaman manusia. Kalau kita baca mulai ayat 6, di situ disebut, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu seperti gunung-gunung, hukum-Mu bagaikan samudra raya, manusia dan hewan Kau selamatkan, dan Allah dikatakan sebagai sumber hayat. Sungguh luar biasa kebaikan-Nya. Kasih setia Tuhan melampaui kekuatan dosa. Kasih setia Tuhan sungguh melingkupi seluruh bumi serta isinya. Dan kebaikan-Nya luar biasa terhadap umat-Nya. Tidak ada taranya. Karena jika kita berbicara tentang kesetiaan, kasih, keadilan, dan kebenaran, justru sangat berbeda dengan apa yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Karena yang terjadi adalah keluhan. Begitu banyak orang yang mengeluh karena tidak adanya kesetiaan. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi keadilan dan juga kebenaran. Bahkan Daud di sini telah melihat dunia ini sudah sangat tercemar. Jadi kalau kita baca dari Mazmur 36 ayat 2-5, Allah tidak lagi dihormati. Rasa takut manusia kepada Allah tidak ada lagi. Jika manusia tidak memiliki hati yang takut lagi akan Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa manusia sudah dikuasai oleh kefasikan. Orang yang sudah dikuasai oleh kefasikan adalah orang-orang yang menolak Allah berotoritas dalam hidupnya. Hidup orang yang demikian sudah dikendalikan oleh dosa. Akibatnya jelas, kesalahannya tidak bisa ditutup-tutupi. Seluruh hidupnya penuh kejahatan, bahkan sampai ke tempat tidurnya. Bagian yang paling pribadi dari hidupnya sudah diwarnai dan dikuasai oleh dosa. Dan hal ini jelas akan merusak diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih, di sini Daud tidak terpaku hanya melihat kejahatan yang ada di sekelilingnya. Tapi dia justru mengarahkan pandangannya ke atas dan merasa lega melihat kebaikan Allah. Sesuatu yang begitu menyenangkan. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, Allah itu tetap baik dan maha baik. Kebaikannya tiada berkesudahan karena kasih-Nya sampai ke langit. Jika manusia menutup pintu belas kasih mereka kepada kita, kepada orang lain, tetapi kita tetap akan menemukan belas kasih pada tahta anugerah Allah.
Saat manusia merancangkan kejahatan melawan kita, Allah tetap memikirkan hal-hal yang baik bagi kita. Jika kita tetap berpegang kepadanya. Dia adalah Allah dengan kebenarannya yang tidak dapat disanggah lagi. Daud mengatakan, setiamu sampai ke awan. Tetapi meskipun Allah bersabar terhadap orang yang jahat yang melakukan banyak sekali kekejian, dia tetap dan akan selalu teguh mengenai ancamannya tentang dosa. Dan akan tiba saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Dan dia, Allah, adalah Allah dengan keadilan dan kebenarannya yang tak terbantahkan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung, tidak tergoyahkan, tetapi teguh, menjulang dan nyata di hadapan seluruh dunia. Sebab tidak ada lagi kebenaran lain yang begitu pasti, yaitu bahwa Tuhan itu benar dalam segala jalannya dan rancangannya tidak terselami. Karena hukumnya bagaikan samudera raya yang hebat, tidak dapat dimengerti dengan segala daya dan pemahaman yang terbatas. Pemeliharannya dan kebaikan hatinya sungguh luar biasa. Manusia dan hewan diselamatkannya. Bukan hanya melindungi mereka dari kejahatan, tetapi juga menyediakan segala sesuatu yang perlu untuk menunjang hidup mereka. Dengan demikian saudara, tetaplah setia dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan semuanya gelap. Tetapi di dalam Tuhan kita akan menemukan terang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Dan kita akan dipenuhi dengan kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kami sungguh bersuka cita. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh kasih. Yang tidak berkesudahan. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup kami ke depan. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami Tuhan. Kiranya bersama dengan Tuhan kami dapat melalui dengan hati yang bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. You are my hiding place.
strength.